Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Sekarang kita akan memulai pembelajaran kembali. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu sama-sama ya. Membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang kita akan belajar subtema 2. Sebelum kita belajar, kita tepuk SDIT Matahari dulu ya. Tepuk SDIT Matahari. Soleh, cerdas, berprestasi. Allahu Akbar. Nah, yuk kita simak baik-baik materi hari ini. Subtema 2. Kebersamaan dalam keberagaman. Gagasan pokok. Gagasan pokok adalah gagasan atau ide yang menjadi dasar pengembangan sebuah paragraf. Gagasan pokok disebut juga ide pokok. Gagasan pendukung. Gagasan pendukung atau gagasan penjelas adalah tambahan yang berfungsi menjelaskan gagasan pokok. Ciri-ciri gagasan pokok. Yang pertama, bersifat lebih umum dari kalimat lainnya. Yang kedua, biasanya terletak di awal atau di akhir paragraf. Yang ketiga, dapat berdiri sendiri jika kalimat lain dihilangkan. Sedangkan ciri-ciri gagasan pendukung adalah bersifat lebih khusus dari kalimat lainnya. Satu paragraf terdiri atas beberapa kalimat. Biasanya berupa contoh, data, maupun pernyataan-pernyataan. Tidak dapat berdiri sendiri apabila kalimat lain dihilangkan, maka kalimat tersebut akan sulit dipahami maksudnya. Nah, teman-teman, sekarang kalian buka buku tematik halaman 67. Di sini ada contoh teks. Kerjasama dalam keberagaman. Paragraf pertama. Pagi hari ini, rumah Bella tampak ramai. Ternyata beberapa teman Bella berkunjung ke rumah. Mereka sengaja datang untuk mengerjakan tugas kelompok. Mereka adalah Upik, Lucy, Edo, Udin, dan Putu. Mereka teman bermain Bella di rumah, juga teman di sekolah. Dari paragraf pertama ini, kita lihat gagasan pokoknya adalah pagi hari ini rumah Bella tampak ramai. Sedangkan gagasan pendukungnya adalah ternyata beberapa teman Bella berkunjung ke rumah. Mereka sengaja datang mengerjakan tugas kelompok. Mereka adalah Upik, Lucy, Edo, Udin, dan Putu. Mereka teman bermain Bella di rumah, juga teman di sekolah. Nah, dari bacaan kerjasama dalam keberagaman, kamu mendapat informasi bahwa Bella, Upik, dan Udin beragama Islam. Lucy dan Edo beragama Kristen, sedangkan Putu beragama Hindu. Meskipun demikian, mereka tetap berteman akrab. Kerukunan umat beragama patut disyukuri dan dijaga ya. Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk menjaga kerukunan umat beragama antara lain mengembangkan rasa toleransi baik sesama pemeluk agama maupun antara pemeluk agama lain. Menikmati dan menghormati perbedaan. Menghormati orang lain tanpa memandang agama atau latar belakang lainnya. Menggunakan tata krama sebaik mungkin, tidak membeda-bedakan pemeluk agama lain. Nah, sekarang kita lihat ya. Perhatikan gambar di bawah ini. Apa nama tarian tradisional di bawah ini? Ya, tari saman. Tari saman adalah sebuah tarian suku Gayo yang biasa ditampilkan untuk merayakan peristiwa-peristiwa penting dalam adat.
Syair dalam tarian Saman mempergunakan bahasa Gayo. Dalam beberapa literatur menyebutkan tari Saman di Aceh didirikan dan dikembangkan oleh Syekh Saman, seorang ulama yang berasal dari Gayo di Aceh Tenggara. Tarian ini mencerminkan pendidikan, keagamaan, sopan santun, kepahlawanan, kekompakan, dan kebersamaan. Tari Saman biasanya ditampilkan tidak menggunakan iringan alat musik, akan tetapi menggunakan suara dari para penari dan tepuk tangan mereka yang biasanya dikombinasikan dengan memukul dada dan pangkal paha mereka sebagai sinkronisasi dan menghempaskan badan ke berbagai arah. Sekarang, cara membuat ringkasan. Ringkasan adalah suatu cara yang efektif untuk menyajikan teks yang panjang dalam bentuk bacaan yang pendek tetapi lengkap. Caranya yang pertama adalah membaca teks asli. Langkah pertama adalah membaca teks yang akan diringkas dengan cermat. Dengan membaca, kita akan mengetahui informasi yang ada di dalam teks yang akan kita ringkas. Yang kedua, menentukan gagasan pokok pada tiap paragraf. Langkah kedua adalah menentukan gagasan pokok pada tiap-tiap paragraf teks yang akan diringkas. Yang ketiga, menulis ringkasan. Langkah selanjutnya adalah membuat ringkasan. Susunlah tiap gagasan pokok pada langkah 2 tersebut menjadi sebuah paragraf. Buatlah ringkasan dengan menyusun kalimat baru yang sesuai dengan isi gagasan pokok. Setelah itu, bacalah kembali ringkasan yang telah kamu buat ya. Tetap semangat ya, meskipun pembelajaran jarak jauh. Alhamdulillah, kalian sudah menyimak materi hari ini. Nanti jangan lupa kerjakan tugas kalian dengan sebaik-baiknya ya. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahaladzim. 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 Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.